Ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Senjawardani, MPD. Kami dari kelompok 11 terdiri dari 2 orang yang masing-masing bekerjasama dalam memenuhi tugas dengan judul materi, pengukuran, dan evaluasi dalam pembelajaran. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama dengan saya sendiri atas nama Kopi Penur Aziza dengan NIM 2223230023 dan partner saya yaitu Elsa Yusantika dengan NIM 2223230006. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kopi Penur Aziza dari kelompok 11 ingin memaparkan materi kami mengenai pengukuran dan evaluasi dalam pembelajaran. Di sini saya akan membahas 3 materi, yaitu yang pertama membahas mengenai pentingnya evaluasi dalam pendidikan dan pembelajaran, dan yang kedua mengenai sasaran dan tujuan evaluasi pembelajaran, dan yang terakhir itu membahas prinsip-prinsip evaluasi. Yang akan saya bahas yaitu mengenai pentingnya evaluasi dalam pendidikan dan pembelajaran. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu evaluasi terlebih dahulu. Evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan telah kita capai. Bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih di antara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu apabila dibandingkan dengan harapan. Penilaian dapat dilihat tingkat keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran, tingkat keberhasilan guru dalam melaksanakan pembelajaran, serta tingkat efektivitas strategi pembelajaran yang digunakan. Dengan demikian, hasil kegiatan evaluasi dapat digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan perbaikan dan peningkatan kegiatan pendidikan dan pembelajaran. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penilaian merupakan bagian integral dari evaluasi pembelajaran. Pembelajaran adalah untuk mendapatkan data sesuai dengan sasaran evaluasi yang dilakukan, yaitu satu penilaian atau evaluasi produk, yaitu evaluasi yang ditujukan untuk memperoleh data tentang tingkat perkembangan atau kemajuan peserta didik atau siswa setelah mengikuti suatu proses belajar mengajar tertentu, baik secara perorangan maupun kelompok. Data kemajuan belajar ini bisa disebut sebagai prestasi belajar yang meliputi aspek pengetahuan atau kognitif, sikap efektif, dan keterampilan. Penilaian atau evaluasi proses, yaitu penilaian atau evaluasi yang ditujukan untuk memperoleh data tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian prestasi belajar. Faktor tersebut kemungkinan merupakan faktor pendukung atau penghambat pencapaian tujuan belajar yang telah ditetapkan. Saya akan membahas mengenai prinsip-prinsip evaluasi, yaitu satu, prinsip objektivitas. Prinsip objektivitas ini dapat terpenuhi dengan memperhatikan sasaran yang dinilai, cara mengukur dan menilai, alat ukur dan standar penilaian yang digunakan serta sikap penilaian. Prinsip kontinuitas, untuk dapat mengetahui pencapaian tujuan-tujuan pembelajaran perlu dilakukan penilaian yang berkesinambungan, yaitu terus-menerus sejak proses pembelajaran yang pertama pada suatu program dan atau tingkat pendidikan tertentu sampai program berakhir. Keseluruhan atau komprehensif dapat dikatakan memenuhi prinsip komprehensif apabila penilaian tersebut dilakukan terhadap pencapaian aspek-aspek tujuan yang terkandung dalam keseluruhan materi pembelajaran untuk suatu jangka waktu belajar tertentu. Baik, selanjutnya itu manfaat evaluasi pendidikan. Dengan adanya evaluasi, siswa dapat mengetahui tingkat keberhasilannya dalam belajar. Guru juga dapat mengetahui tingkat keberhasilannya dalam memberikan materi pelajaran dan mengorganisasikan pembelajaran. Dengan mengetahui data hasil belajar siswa serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, maka guru dapat mempertimbangkan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk proses belajar mengajar. Selanjutnya, guru dapat menentukan metode dan teknik pembelajaran yang akan digunakan. Apakah anak akan diatur dalam kelompok-kelompok atau akan diberikan tugas dan bimbingan secara individual. Baik, selanjutnya alat evaluasi pendidikan. Ada 2, yaitu tes dan non-tes. Tes yaitu serangkaian pernyataan atau latihan alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, intelijensi, kemampuan, atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Dan yang kedua, alat evaluasi non-tes biasanya digunakan untuk menilai hasil belajar siswa yang berkaitan dengan pandangan, sikap, atau perbuatan. Selain itu, non-tes juga digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai faktor-faktor pendukung dan penghambat mencapai tujuan pendidikan. Yang tergolong alat non-tes antara lain observasi atau pengamatan, wawancara atau interview atau angket, riwayat hidup,
dan sosimetri. Baik, selanjutnya yaitu macam-macam evaluasi pendidikan. Yang pertama yaitu evaluasi penempatan. Nah, evaluasi penempatan ini merupakan penilaian yang dilakukan untuk mengetahui apakah siswa atau calon siswa itu telah memenuhi syarat yang dibutuhkan untuk mengetahui suatu program pendidikan atau pembelajaran tertentu. Dan yang kedua adalah evaluasi formatif, adalah evaluasi yang diadakan untuk mengetahui pencapaian hasil belajar siswa setelah mengikuti suatu proses pembelajaran tertentu. Dan yang ketiga ada evaluasi sumatif, merupakan penilaian yang dilakukan setelah siswa menyelesaikan pembelajaran selama jangka waktu tertentu. Yang keempat ada evaluasi diagnostik, adalah evaluasi yang dilaksanakan terhadap siswa yang diduga mengalami hambatan atau kesulitan dalam mempelajari materi pelajaran tertentu.